Halo, jumpa lagi dengan Ibu Ari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan silahkan juga ditekan tombol like dan bisa kalian komen di bawah. Oke, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai median ya. Median, apa sih itu median? Median adalah ukuran yang terletak di tengah ya, di tengah ini dia ininya, di tengah ya, letak di tengah. Ini poinnya ya, terletak di tengah setelah data itu kita urutkan. Ini harus diurutkan ya. Harus diurutkan untuk kita mencari median. Ya, poinnya ada dua, data itu terletak di tengah dan data itu sudah kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Oke, sama juga pada pembahasan kali ini Ibu akan bahas dua, yaitu median pada data tunggal dan median pada data berkelompok. Langsung saja kita lihat pada data tunggal, ya data tunggal itu Ibu pecah lagi juga menjadi dua, ada data yang jumlah data yang ganjil dan jumlah data yang genap. Nah, bisa kita lihat di sini untuk data yang ganjil, ya, data yang ganjil langsung saja kita cari mediannya berarti yang ada di tengah-tengah. Yang ini ya. Berarti mediannya adalah 12. Sedangkan jika dia datanya pada data yang genap, yang ini yang genap, ya, kita cari dulu dua angka yang berada pada bagian tengah. Setelah data tentunya sudah diurutkan ya. Data dua angka itu adalah 16 dan 18 yang ada di tengah-tengah. Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 16 tambah 18 hasilnya adalah 34. Baru 34 itu kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 17. Berarti mediannya adalah 17 ya. Ibu ulangi, pada data ganjil langsung kita cari data yang berada pada tengah-tengah. Sedangkan pada data yang genap itu kita ambil dua angka yang berada pada bagian tengah, kita jumlahkan kemudian kita bagi dua. Itulah dia mediannya. Oke ya. Oke, sekarang kita akan lanjut pada median data berkelompok. Oke, median data berkelompok itu sebenarnya konsepnya sama. Kita akan mencari data yang berada pada tengah-tengah ya. Nah, tapi di sini pada data yang berkelompok itu dia ada rumusnya. Perhatikan rumusnya yang ini. Ya, berarti median itu kita simbolkan dia dengan ME. ME median ya. Sama halnya dengan ketika kita mempelajari modus, langkah awal kita adalah menentukan kelas modusnya. Nah, pada median juga yang langkah awal kita adalah kita menentukan dulu kelas interval mana yang akan menjadi kelas mediannya. Ya, baru nanti kita bisa tentukan L-nya, tepi bawahnya, kemudian baru kita bisa tentukan P-nya. N ini adalah banyaknya data, kemudian ini F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FM adalah frekuensi kelas mediannya. Oke, biar tidak bingung kita langsung masuk ke pembahasan soal ya, biar lebih paham. Oke, di sini sudah ada data berat badan 50 orang siswa pada tabel ya. Kita diminta untuk menentukan mediannya. Bagaimana caranya? Tentu langkah awal kita adalah tentukan terlebih dahulu kelas mediannya. Kelas median. Kelas median itu kelas median berarti dia yang berada di tengah-tengah. Oke, karena kita mempunyai datanya itu adalah 50, berarti mediannya itu kita
tinggal bagi 2 aja. N per 2. Berarti 50/2 sama dengan 25. Berarti mediannya terletak pada data ke-25. Nah, data ke-25. Berarti kita di sini sudah ada interval untuk berat badannya dan frekuensinya. Kita tinggal mencari F-nya terlebih dahulu ya. Kita akan tulis F-nya. Sebentar. Oke, di sini akan kita tulis F-nya dulu ya. Nah, pada kelas interval yang pertama ada sebanyak 4 data. Ya. Kemudian yang kedua ini ada 6 data. Berarti 4 tambah 6 ada 10. Ya. Kemudian pada kelas interval yang ketiga ada 9 data. Berarti 10 tambah 9 ada 19 data. Nah, 19 ditambah 14 jadi berapa? 33. 33 ditambah 10 menjadi 43. 43 ditambah 5 menjadi 48. Dan yang terakhir dia tambah 2 menjadi 50. Nah, berarti kita lihat data ke-25 ini ada pada kelas interval yang mana? Kalau kelas interval yang pertama, itu cuma ada 4 data. Yang kedua, cuma ada 10 data. Kelas interval yang ketiga hanya ada 19 data. Jumlahnya ya, totalnya. Kemudian pada pada kelas interval yang keempat ada 33 data. Berarti data ke-25 ada pada kelas interval yang keempat. Inilah yang akan menjadi patokan kelas mediannya. Baru bisa kita kerjakan ya. Nah, disinilah dia letak data ke-25. Ya, di sini jumlah datanya sampai 33. Ya, kalau kelas interval yang kedua sampai 19. Berarti masih kurang dari 25 ya. Berarti dia masuk ke kelas interval yang keempat. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita akan mencari yang namanya apa? L. Nah, L. L itu adalah tepi bawah kelas median. Berarti 46 ya dikurangi setengah satuan terkecil. 0,5 sama dengan 45,5. Nah, kemudian ada P. P-nya juga sama, Nak. P-nya adalah panjang kelas interval. P-nya adalah 46, 47, 48, 49, 50. Panjangnya adalah 5. Kemudian N. N-nya 50 ya. N-nya sama dengan 50. N itu adalah banyaknya data ya. Berapa jumlah datanya? 50. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini jumlah datanya 50. Kemudian ada F besar. Ya, ada F besar. F besar itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, bisa kita lihat ya. Yang sebelum kelas median yang mana? 19 ya. 19 sebelumnya. Berarti pada interval ketiga itu ada berapa banyak data? Ya, ada 19 ya. Kemudian ada FM. FM. FM itu adalah frekuensi kelas mediannya ya. Frekuensi kelas mediannya adalah 14. Nah, kemudian barulah bisa kita kerjakan. Semua komponennya sudah kita ketahui. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan. Oke. Rumusnya adalah ME sama dengan
L plus P ya kali N per 2 dikurangi F besar per Fm. Ya, L-nya berapa tadi? L-nya adalah 45,5 ditambah P-nya adalah 5 kali N per 2. 50 dibagi 2 adalah 25. 25 dikurangi F. 19 dibagi Fm-nya, yaitu 14. Nah, ini sama dengan 45,5 ditambah 5 kali 25 dikurangi 19 adalah 6 per 14. Oke. Ya, kita kalikan dulu ya. Ya, 5 kali 6 adalah 30, berarti kita dapatkan, berarti di sini sama dengan 45,5 ditambah 5 kali 6, 30 per 14. Sama dengan 45,5 ditambah 30 dibagi 14 itu sekitar 2,14 ya. Sama dengan silahkan dijumlah menjadi 47,64 ya. Inilah dia mediannya. Berarti nilai mediannya pada data tersebut 50 orang, berat badan 50 orang siswa adalah 47,64. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa kalian komen ya. Bisa kalian komen. Oke. Perbanyak latihan soal, semoga pemahaman kalian menjadi semakin mantap. Terima kasih anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat.